Jika Tuhan Maha Pengasih, mengapa ada siksa yang kekal? Sebagai pendahuluan, paradoks kasih dan siksa banyak orang bertanya, jika Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mengapa Dia menciptakan neraka dan siksa yang kekal? Bagaimana mungkin kasih dan keadilan dapat berjalan berdampingan dengan hukuman abadi? Apakah ini kontradiksi dalam sifat Tuhan? Ataukah kita yang belum memahami hakikat kasih-Nya? Kasih dan keadilan bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya adalah satu kesatuan yang membentuk keseimbangan hakiki. Yang pertama, apakah siksa itu hukuman atau akibat? Manusia sering membayangkan neraka sebagai tempat penyiksaan yang diputuskan secara sepihak oleh Tuhan. Tetapi, apakah siksa itu benar-benar Tuhan yang menciptakannya? Ataukah hasil dari perbuatan manusia sendiri? Kesadaran yang menyiksa. Neraka bukan hanya api yang membakar jasad, tetapi siksaan kesadaran yang terputus dari kebenaran. Jiwa yang tidak mampu menerima cahaya. Jika seseorang menghabiskan hidupnya dalam kegelapan, bagaimana mungkin ia bisa menahan cahaya di akhirat? Hukum keseimbangan. Setiap akibat memiliki sebab. Jika seorang menolak kasih Tuhan sepanjang hidupnya, maka keterpisahan dari kasih itulah siksaan sejatinya. Siksa bukanlah semata-mata hukuman, tetapi konsekuensi dari pilihan dan keadaan jiwa yang menolak kebenaran. Yang kedua, mengapa siksa itu kekal? Jika dosa manusia hanya terjadi di dunia yang terbatas, mengapa hukumannya harus berlangsung selamanya? Ada beberapa sudut pandang yang dapat dijelaskan. Yang pertama, dosa itu bisa sementara, tetapi pengaruhnya kekal. Sebagai contoh, jika seseorang menusuk mata orang lain hingga buta, tusukan itu hanya terjadi dalam hitungan detik, tapi akibatnya bertahan seumur hidup. Begitu pula dengan dosa besar yang dilakukan manusia. Efeknya bisa berlangsung lebih lama daripada perbuatannya sendiri. Yang kedua, kesadaran yang tidak berubah. Jika seseorang mengenal dalam keadaan menolak kebenaran, maka di akhirat pun kesadarannya tetap sama. Bukan Tuhan yang mengabadikan siksaan, tetapi jiwa itu sendiri yang memilih tetap berada dalam keterpisahan. Yang ketiga, keabadian itu pilihan, bukan paksaan. Di dunia, seseorang diberi kebebasan untuk memilih jalan. Jika seseorang sepanjang hidupnya memilih jauh dari Tuhan, maka konsekuensinya adalah keterpisahan yang tidak terbatas. Neraka bukan tempat yang diciptakan untuk menyiksa, tetapi keadaan jiwa yang menolak kasih Tuhan hingga tak mampu lagi merasakan kehadirannya. Yang ketiga, kasih Tuhan tetap ada di tengah siksa. Jika Tuhan Maha Pengasih, apakah Dia tidak merasa iba melihat hamba-Nya menderita? Kita jelaskan yang pertama, kasih bukan sekedar memberi ampunan. Kasih sejati bukan hanya tentang memaafkan, tetapi juga tentang keadilan.
Jika seseorang menolak kasih sepanjang hidupnya, apakah pantas dia mendapatkan kebahagiaan yang sama dengan mereka yang mengabdikan diri? Yang kedua, kasih itu memberi pilihan. Tuhan tidak memaksa manusia untuk memilih kebaikan atau keburukan, tetapi setiap pilihan memiliki konsekuensi yang harus diterima dengan penuh kesadaran. Yang ketiga, neraka itu bukan bentuk kasih bagi yang menolaknya. Bagi jiwa yang membenci cahaya, surga akan terasa seperti siksaan. Neraka bukan hanya tempat siksaan, tetapi juga tempat bagi mereka yang tidak mampu menerima kasih Tuhan. Jangan salah sangka, neraka bukan kebencian Tuhan kepada manusia, tetapi kebencian manusia terhadap cahayanya yang membuat mereka memilih kegelapan. Kesimpulannya, apakah kita memilih cahaya atau kegelapan? Siksa yang kekal bukanlah tanda bahwa Tuhan kejam, tetapi konsekuensi dari pilihan yang diambil manusia sendiri. Jika kita ingin menghindari keterpisahan abadi, kita harus mulai membuka hati dan mengenal Tuhan sejak sekarang. Karena setelah mati, tidak ada lagi pilihan, hanya konsekuensi. Tuhan tidak ingin menyiksamu, tapi jika kau menolaknya sepanjang hidup, bagaimana mungkin kau bisa bersamanya di akhirat?